Api berkobar cepat di pabrik gabus sintetis di Karawang. Dua ruang kelas SMP di Cianjur ambruk. Pelajar berharap segera diperbaiki. Cara menikmati sate dan gulai kambing hot plate di Kota Bandung. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Ninda Destiani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Cisumdawu kilometer 189, tepatnya di wilayah kawasan Desa Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang pada Selasa siang kemarin, sebabkan 3 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya luka-luka. Dalam rekaman video amatir warga yang beredar memperlihatkan kondisi mengerikan di lokasi kecelakaan di ruas Jalan Tol Cisumdawu, Sumedang, Selasa siang kemarin. Terlihat penumpang yang terlempar keluar dari kendaraan minibus, bahkan kendaraan minibus yang terlibat mengalami kerusakan cukup parah hingga rusak berat. Kendaraan yang terlibat kecelakaan di arah Bandung menuju Cirebon, sebuah kendaraan travel menabrak kendaraan truk yang berada di depannya. Diduga sang sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Menurut Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono, minibus yang terlibat adalah kendaraan travel umum yang mengangkut 7 penumpang. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Umar Wirahadikusuma. 3 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara korban luka masih dalam perawatan. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena pengemudi minibus mengantuk dan kehilangan kendali saat mencoba menyalip dengan kecepatan tinggi. Saat ini kita ada di TKP kecelakaan antara satu buah minibus dengan satu buah truk box ya. Dan minibus ini adalah kendaraan umum travel yang mengangkut 7 penumpang. Saat ini seluruh penumpangnya itu dibawa ke rumah sakit. Informasi terakhir tadi 3 meninggal dunia. Saat ini anggota Polres Sumedang, Satlantas bersama dengan anggota PJR dari Polda Jawa Barat sama-sama melaksanakan olah TKP di lokasi kejadian. Nanti informasi kita update. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Sumedang bersama tim PJR Polda Jabar masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki lebih lanjut penyebab pasti kecelakaan. Nova Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Basis Dewa 19 Yuke Sampurna menabrak seorang anak kecil hingga terluka parah dan tak sadarkan diri di Jalan Raya Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pihak keluarga korban tidak melaporkan kasus kecelakaan kepada polisi dan memilih jalur kekeluargaan. Basis grup band Dewa 19 Yuke Sampurna menyenggol seorang anak kecil saat mengendarai jeep klasik di daerah Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video yang sempat viral tersebut, Yuke terlihat sedang membopong anak yang tak sadarkan diri dan terlihat juga mobil jeep klasik hijau berada di tepi jalan. Kecelakaan tersebut berawal saat kendaraan yang dikemudikan Yuke melaju cepat dari arah Cikalong menuju Pangandaran. Saat melintasi jalan menikung ke kiri, tiba-tiba datang anak kecil hendak menyeberang jalan dan tak terhindarkan. Akibat kecelakaan tersebut, korban bernama Sandika Ramadansah usia 8 tahun mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke Puskesmas Cikalong.
Kasat Lantas Polres Tasikmalaya AKP Iwan Sujarwo mengatakan keluarga korban tidak melaporkan kecelakaan kepada polisi dan memilih jalur kekeluargaan. Keluarga korban juga menulis dan menyampaikan surat pernyataan keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah dan akan diselesaikan dengan kekeluargaan karena penabrak bertanggung jawab penuh. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi kecelakaan. Begitu menerima informasi, kita langsung melakukan penyisiran ke lokasi yang ada di Cikalong. Benar kita temukan ke rumah korban bahwa telah terjadi kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2025 sekitar 17.00. Hasil pengecekan ke rumah korban, terutama ini kakeknya yang bernama Saudara Wawan, bahwa kecelakaan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Saat ini kondisi anak yang tertabrak terus membaik dan sudah berada di rumahnya. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kebakaran terjadi di sebuah pabrik di kawasan Surya Cipta, Karawang pada Senin siang kemarin. Untuk memadamkan kobaran api, petugas damkar menerjunkan 7 unit kendaraan pemadam kebakaran. Video amatir warga merekam detik-detik kobaran api membakar salah satu pabrik yang memproduksi gabus sintetis tempat makanan yang terletak di kawasan Surya Cipta, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Menurut Kepala Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Karawang, peristiwa kebakaran berdasarkan laporan yang diterima terjadi pada hari Senin siang sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 7 unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang dengan cepat membesar karena objek yang terbakar merupakan barang yang mudah terbakar. Sekitar 1 jam, petugas berjibaku memadamkan api yang terus menyebar dan membesar. Sejumlah karyawan yang tengah bekerja berusaha menyelamatkan diri dan membawa kendaraan yang terparkir di lokasi kebakaran. Kami mendapatkan laporan dari pemadam kawasan Surya Cipta untuk minta bantuan ke pemadam pemerintah daerah Kabupaten Karawang bahwa telah terjadi kebakaran di PT apa Pak Kapten? Ya, produknya apa, kemasan styrofoam ya buat makanan itu gitu. Saat ini polisi tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Pelajar di Kota Bandung akan dilarang membawa handphone. Informasinya akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Dua ruang kelas sekolah SMP di Cianjur ambruk akibat cuaca buruk. Siswa terpaksa belajar secara bergantian dan berharap secepatnya ada perbaikan. Beginilah kondisi bangunan ruang sekolah di SMP 1 PGRI Agrabinta di Cianjur yang ambruk. Dua ruang kelas yang ini ambruk diakibatkan oleh bencana alam yang terjadi pada bulan Desember 2024 lalu. Akibat hujan cukup deras yang dimana atap sekolah yang lapuk dimakan usia ini tak sanggup menahan dan akhirnya ambruk. Di sekolah ini ada sebanyak 5 ruangan yang dipergunakan untuk belajar dan 1 yang dijadikan ruang guru. Setelah 2 ruangan sekolah yang ambruk ini. Untuk sementara waktu, pihak sekolah membagi jadwal para siswa untuk melakukan proses belajar karena tak ada lagi ruang kelas. Sementara di sekolah ini ada sebanyak 260 siswa yang melakukan pembelajaran setiap harinya dan terpaksa harus bergantian menggunakan kelas. Nah, dengan kondisi seperti ini, Adik nyaman nggak belajar? Tidak nyaman, Pak, apalagi pas hujan atau ada angin.
Takut roboh, Pak. Oh, yang lainnya juga takut roboh gitu. Ya, Pak. Nah, apa harapan adik selaku pelajar dengan kondisi bangunan seperti ini? Saya tolong kepada pemerintah untuk dibangun kembali agar belajar lebih nyaman. Seorang siswa mengungkapkan bahwa dengan adanya kejadian ruang sekolah yang ambruk, mereka berharap agar secepatnya bisa diperbaiki karena kondisi ini sangat mengganggu proses belajar mereka. Sekolah itu ambruk ketika bencana alam. 2 kelas yang udah robohnya dan 1 kelas lagi sudah tidak layak pakai lagi. Nah, upaya Bapak untuk peningkatan pendidikan gimana, Pak? Upaya saya itu sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur melalui Ketua Subrajin 9. Itu kemarin laporannya sudah masuk DIP, termasuk rehabilitasi di kelas induk PGRI di atau posisi ini. Pihak sekolah sendiri sebelumnya sudah melaporkan kejadian ini kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. Siswa dan pihak sekolah berharap agar secepatnya bangunan kelas yang ambruk ini bisa diperbaiki agar anak-anak bisa kembali belajar dengan nyaman. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung melarang siswa membawa gawai ke sekolah. Aturan tersebut akan didukung dengan surat instruksi wali kota yang akan berlaku pada ajaran baru mendatang. Wali Kota Bandung M. Farhan akan menerbitkan instruksi wali kota yang melarang pelajar SD dan SMP membawa gawai ke sekolah. Kebijakan ini diambil untuk menciptakan lingkungan belajar dan mengurangi distraksi penggunaan gawai di ruang kelas. Penerbitan Inwal tidak hanya mengatur kedisiplinan pelajar, tetapi juga menjadi bagian edukasi menghadapi tantangan era digital. Kapan itu Pak? Handphone tidak boleh dibawa ke dalam ruang kelas. Itu pasti. Kapan Pak? Segera, kan sekarang sebentar lagi mau libur, mau ujian, sok ujian sama libur aja dulu. Setelah itu kita akan bikin peraturan yang jelas, karena saya nggak bisa ngomong tidak boleh pada aturan canaya. Kita kalau bikin aturan kita analisis dulu, jajaki dulu kemungkinannya seperti apa, masih banyak pertanyaan. Kalau handphone nggak boleh, bagaimana dengan mengerjakan tugas soal yang harus secara online? Nah, kayak gitu kan, kita mesti bisa jawab dengan bijaksana juga. Kebijakan larangan membawa gawai ke sekolah disambut baik pihak sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Bandung, Lukman, mengatakan aturan tidak boleh membawa gawai ke dalam kelas sudah diterapkan sejak dulu. Namun dengan adanya Inwal bisa mempertegas kepada siswa tidak boleh sama sekali membawa gawai ke sekolah. Sejauh ini SMP 7 sudah menerapkan, Pak. Hanya memang belum dilarang untuk dibawa ke sekolah, tapi selama pembelajaran HP dikumpulkan dan dimasukkan box di meja guru seperti itu. Ya. Berarti menyambut positif Pak ya, perwal nanti kalau ada. Kami menyambut positif karena apa? Karena perwal ini meneguhkan ya supaya anak-anak lebih fokus untuk belajar sebetulnya. Karena kita juga melihat kalau mau jujur anak-anak lebih banyak menggunakan HP untuk sesuatu yang lain. Selain larangan membawa gawai, Farhan juga berencana akan melarang pelajar membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Namun harus dikaji dan menyiapkan transportasi umum yang memadai. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, bagi Anda penikmat daging kambing bisa datang ke salah satu restoran yang ada di Jalan Mekarwangi, Kota Bandung. Nah, di sini ada gulai kambing dan juga sate kambing yang disajikan menggunakan hot plate. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Sate menjadi salah satu menu makanan andalan yang mudah ditemui di Kota Bandung. Ragam pilihan serta cita rasa yang khas menjadikan sate sebagai andalan kuliner berbagai kalangan. Jika biasanya sate disajikan di atas piring, resto ini menyuguhkan sate selagi panas langsung di atas hot plate. Menu yang disajikan pun beragam,
Selain sate kambing tanpa gaji, sate ayam tanpa kulit, hingga sate sapi. Tersedia pula gulai kambing yang kaya akan rempah untuk menambah kenikmatan makan Anda. Selain khas dengan hot plate-nya, sate ini juga semakin istimewa karena cocolan saus kacang yang gurih dengan irisan bawang merah dan pedasnya rawit menjadi perpaduan rasa yang sempurna. Menu sate dengan sajian hot plate ini mengundang banyak pengunjung, bahkan sengaja datang hingga beberapa kali untuk menikmati sate dan gulai. Termasuk salah satu yang masuk dalam dalam selera saya sih di Bandung ya untuk sate kambingnya, karena saya kan kalau sate kan banyak kan kambing ya, jadi termasuk yang oke lah begitu ya. Sate hampir sama sih, dagingnya juga cukup. Untuk sate kambingnya tanpa lemak itu empuk menurut saya. Buka dari pukul 11 siang hingga 12 malam, menjadikan restoran ini tempat yang tepat untuk menikmati makanan serta suasana bersama rekan atau keluarga. Ditambah adanya live music untuk menemani akhir pekan Anda. Nah, kita di sini punya menu khas spesial di sini, ada gulai kambing, ada gulai sapi, ada satenya juga. Yang sate yang terkenalnya kita andalannya itu sineret. Ada khas sineret itu yang paling empuk di sini gitu. Tapi kita selain itu ada sate sapi juga, sate ayam, sate kambing ada juga. Nah, kita di sini menjaga kualitas. Menjaga kualitas yang pertama sama menjaga agar tamu dan pengunjung lain tuh betah di sini tuh karena kita punya kenyamanan tempat areanya juga. Ada kita semi outdoor, ada juga di indoornya di dalam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dari menu-menu yang ada di sini semuanya enak. Dari mulai sate kambing, terus ada sate ayam tanpa kulit, tanpa gaji. Buat teman-teman yang suka sama makanan daging-dagingan, kayak gulai, kayak sate, recommended banget. Jadi buat teman-teman yang suka ataupun tertarik mau cobain bisa berkunjung ke kawasan Mekarwangi, Kota Bandung. Ninda Destiani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Ninda Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.